Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, dimanapun kalian berada. Ibu berharap seluruhnya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah, hari ini kita akan belajar secara daring atau istilahnya dalam jaringan, karena memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di ruang kelas akibat wabah yang sedang melanda negeri kita, itu COVID-19. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang cermin cekung yang langsung dipandu oleh saya sendiri, yaitu Rubiati Duri. Sebelum saya menjelaskan tentang materi cermin cekung secara rinci, perhatikan dulu gambar-gambar berikut. Ada senter, ada lampu mercusuar, ada lampu studio, ada lampu mobil, ada antena parabola. Saya yakin seluruhnya pernah melihat benda yang ada pada gambar ini. Nah, kita perhatikan di dalam benda ini terdapat cermin yang bentuknya cekung. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu cermin cekung. Apa pengertian dari cermin cekung? Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cermin cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Kita lihat gambar. Nah, yang berbentuk lengkungan ini yaitu cermin cekung, ya. Cermin cekung itu berada di bagian depan, ya. Ini bagian depan cermin. Yang diarsir, yang diberi bayangan ini adalah bagian belakang cermin. Nah, pada cermin cekung kita buat sumbu utamanya nih, ya, garis lurus, ya, yang berada pada titik pusat permukaan cermin yang kita beri simbol O, sedangkan F ini adalah titik fokus, yang M ini merupakan pusat kelengkungan cermin. Nah, ini kalau kita buat angkanya, titik fokus, sedangkan titik pusat kelengkungan cermin ini, kita beri simbol M ini, itu nilai yang kita rupakan jari-jari, ya, kelengkungan cermin. Nilai jari-jari ini yaitu 2 kali F. Jika titik fokusnya 2 cm, berapa 2 kali F-nya? Yaitu 4 cm. Sifat cermin cekung. 1. Cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya. Nah, 2. Nilai fokus cermin cekung bernilai positif. Ingat, nilai fokus cermin F-nya yaitu bernilai positif. 3. Cermin cekung memiliki sifat bayangan tergantung pada letak benda. Nah, nanti kita akan bicara tentang di mana letak bendanya, ya. Yang keempat, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan pada cermin cekung selalu sama dengan 5. 5. Sifat bayangan cermin cekung di ruang 4 ialah maya dan tegak. Nah, 6. Sifat bayangan dari cermin cekung selain di ruang 4 ialah nyata dan terbalik. Oke. Pembagian ruang pada cermin cekung. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini, ya, seperti gambar yang pertama tadi kita, ini kan, ada titik pusat permukaan cermin, ada fokus, ada pusat kelengkungan. Nah, ini kita bagi menjadi 4 ruang, ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ruang 1 yaitu ruang di antara cermin, ya, dengan titik fokus.
Ruang 2 yaitu ruang di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Ruang 3 yaitu ruang yang berada di belakang titik pusat kelengkungan, pusat kelengkungan cermin sampai titik tidak terhingga. Tidak atau tak terhingga. Ruang 4 ruang yang berada di belakang cermin. Oke. Pembagian ruang pada cermin ini untuk memudahkan kita menganalisis pembentukan bayangan pada cermin dengan menggunakan persamaan berikut. Ingat, 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. 1. Jika benda berada pada ruang 1, maka bayangan pasti berada di ruang 4. Kita perhatikan. Nah, ini tadi kan ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Jika benda berada pada ruang 1, maka bayangan ruang 4. Kenapa? Karena ruang 1 ditambah ruang 4 yaitu 5. Karena 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka jika benda berada di ruang 1, bayangan pasti berada di ruang 4. Nah, tadi sifat bayangan tadi mengatakan bahwa jika bayangan berada di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Sedangkan jika bayangan berada di belakang cermin, maka sifat bayangan adalah maya tegak diperbesar. Nah, kenapa nih? Bayangannya lebih besar daripada benda. Dua, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan pasti jatuh pada ruang 3. Terlihat? Nah, kenapa? Kita pakai rumus tadi. 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Jika benda berada di ruang 2, 2 ditambah berapa dapatnya 5? Berarti 2 ditambah 3. Berarti bayangannya berada di ruang 3. Bayangannya berada di ruang 3. Nah, tadi saya ingatkan kembali, sifat bayangan tadi itu jika bayangan berada di depan cermin, maka bayangan selalu bersifat terbalik. Nah, tipsnya untuk mengetahui itu diperbesar atau diperkecil, jika letak bayangannya itu ruangnya lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya itu akan diperbesar. Jadi sifat bayangan, jika benda berada di ruang 2, bayangan pasti akan jatuh di ruang 3. Nah, sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangan pasti jatuh pada ruang 2. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jika berada di ruang 3, maka bendanya akan berada di ruang 2. Nah, di ruang 3, jika benda berada di ruang 3, maka benda akan jatuh di ruang 2. Karena letak bayangan ini di ruang yang lebih kecil daripada ruang benda, maka dia diperkecil. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Agar mudah mengingat, kita buat
tabel. Benda, bayangan, sifat. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangannya berada di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangannya akan di ruang 3. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 4, 5. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, bayangannya akan berada di ruang 2. Sifatnya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Jika benda terletak pada titik fokus, maka bayangan tidak ada yang terbentuk. Jika benda berada di titik pusat kelengkungan atau R sama dengan 2F, maka bayangan akan tepat di R sama dengan 2F. Maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama, besar. Itu saja pembelajaran tentang cermin cekung untuk tahap 1. Kita akan melanjutkannya pada video pembelajaran berikutnya. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.